Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia. Saya dari kelas MBSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Selebriti Endorser, Iklan, Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Sepatu Fila. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu Research Gap. Research Gap menurut Deddy Lazuardi pada tahun 2018 dalam penelitiannya menyarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar penelitian pada perusahaan lain yang sejenis, dan menyarankan untuk dapat mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli seperti harga, kualitas, dan lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Menurut Nimade, Ari Ismayanti dan Iwayan Santika pada tahun 2017 dalam penelitiannya, variabel selebriti endorser terhadap niat beli sepatu olahraga Nike di kota dan pasar berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Herwari pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa selebriti endorser memiliki pengaruh positif terhadap niat beli konsumen dan memiliki kesamaan terhadap pernyataan menurut Maria pada tahun 2010. Dalam penelitiannya menemukan bahwa selebriti endorser memiliki pengaruh terhadap niat beli konsumen. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen, yaitu variabel bebas, lalu ada variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang akan menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Hipotesis pertama. Di hipotesis pertama, ada variabel selebriti endorser berpengaruh positif terhadap minat beli sepatu fila. Menurut SIM 2003, pada 2003, definisi selebriti endorser adalah memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, dan public figure yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan di bidangnya masing-masing dari bidang yang didukung. Nah, di dalam penelitian Nimade Ari Ismayanti dan Iwayan Santika pada tahun 2017, variabel selebriti endorser terhadap niat beli sepatu olahraga Nike di kota dan pasar berpengaruh positif. Dan di dalam menurut penelitian Newman Wisniarisa Fitri pada tahun 2017, dia mengatakan berpendapat sama bahwa variabel selebriti endorser memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Dan dalam penelitian Simon Derman Siahaan pada tahun 2008 dan menurut penelitian Anik Wahyuati pada 2016, mereka mengatakan bahwa variabel selebriti endorser itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, dari variabel selebriti endorser dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai selebriti endorser, maka semakin tinggi pula minat beli pada konsumen. Menurut Lucy Diasyana Rahmadevita pada tahun 2019. Lalu hipotesis kedua, ada variabel iklan berpengaruh positif terhadap minat beli sepatu. Nah, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012 mengatakan iklan dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan pesan baik untuk membangun preferensi merek atau untuk mendidik masyarakat. Nah, di dalam penelitian Setio Ferry Wibowo dan Maya Puspita Karimah pada tahun 2012, iklan televisi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan. Nah, di dalam penelitian Basrah Saidani dan Dwi Raga Ramadan pada tahun 2013, iklan terlihat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Samsung seri Galaxy. Sedangkan di dalam penelitian Edi Yulianto pada tahun 2014, dia mengatakan bahwa iklan itu berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah,
dapat disimpulkan bahwa semakin baik iklan, maka semakin meningkatkan keputusan pembelian. Menurut Basrah Saidani dan Dwi Raga Ramadan pada tahun 2013. Selanjutnya hipotesis ketiga, harga berpengaruh positif terhadap minat beli sepatu. Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2012, harga adalah jumlah uang dan aspek lain yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk. Menurut penelitian M. Fahru Rizky dan Hanifah Yasin pada tahun 2014, dan menurut penelitian Akrim Ashalubis pada tahun 2015, mereka mengatakan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya, menurut penelitian Umar Bakti dan kawan-kawan pada tahun 2020, harga berpengaruh positif terhadap minat beli pada toko online Lazada. Nah, tidak dengan pendapat Bayu dan Sri pada tahun 2014, dia mengatakan bahwa variabel harga itu tidak mempengaruhi minat beli pada mie sedap cup, dan dapat disimpulkan apabila harga semakin meningkat, maka keputusan pembelian yang dihasilkan semakin meningkat. Menurut Tabita pada tahun 2016. Selanjutnya hipotesis keempat, kualitas produk berpengaruh positif terhadap minat beli sepatu. Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk jasa dalam memperagakan fungsinya, yang termaksud dalam keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk dan atribut produk lainnya menurut Kotler pada tahun 2008. Menurut penelitian Akrim Ashalubis pada tahun 2015, dia mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian PT Suara Barisan Hijau Harian Orbit Medan. Dan menurut Ferdianto dan kawan-kawan juga pada tahun 2015 mengatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Jeko. Dapat disimpulkan, semakin bagus kualitas suatu produk, maka keputusan pembelian konsumen akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya, jika produk yang ditawarkan kualitasnya kurang bagus, maka keputusan pembelian konsumen akan suatu produk akan mengalami penurunan menurut Ferdianto dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan data yang diperoleh dari 28 responden dari 18 pernyataan dari 4 variabel, yaitu celebrity endorser, 4 pernyataan, iklan, harga, dan kualitas produk, masing-masing 4 pernyataan. Lalu minat beli ada 2 pernyataan. Nah, di sini ada tabel dari hasil collecting data tersebut. Pengujian validitas ada beberapa indikator yang tidak valid, yaitu indikator celebrity endorser 1, iklan 1 dan 3, harga 1 dan 4, kualitas produk 2 dan 4. Mengapa dikatakan tidak valid? Karena variabel tersebut mempunyai faktor loading di bawah 0,7. Jadi indikator tersebut dianggap gugur sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam uji reliabilitas dan hipotesis. Faktor loading itu fungsinya untuk menguji indikator-indikatornya apakah valid atau tidak. Indikator dapat dikatakan valid jika dia mempunyai nilai di atas 0,7. Dan indikator dapat dikatakan tidak valid. Indikator tersebut berarti mempunyai nilai di bawah 0,7. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dari 4 variabel tersebut, hanya variabel harga saja yang tidak reliable. Mengapa dikatakan tidak reliable? Karena variabel tersebut mempunyai nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60. Sedangkan suatu variabel dapat dikatakan reliable jika variabel tersebut mempunyai nilai alfa lebih dari 0,60. Selanjutnya, uji hipotesis. Hipotesis pertama, ada celebrity endorser berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Mengapa dikatakan tidak signifikan?
karena dia memiliki p value 0,569 dan itu lebih dari 0,05. Sedangkan variabel dapat dikatakan signifikan jika dia mempunyai p value kurang dari 0,05. Nah, maka pada hipotesis pertama ini membuktikan bahwa variabel celebrity endorser berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Munandar dan Chadafi pada tahun 2016 bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak begitu mempertimbangkan celebrity endorser yang mempromosikan produk-produk yang dijual pada media sosial dalam menentukan keputusan mereka untuk membeli produk. Selanjutnya, hipotesis kedua, iklan berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Nah, di sini variabel iklan mempunyai nilai p value 0,673. Berarti ini tidak signifikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa variabel dapat dikatakan signifikan jika ia mempunyai nilai p value kurang dari 0,05. Maka pada hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel iklan berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Hal ini sejalan dengan penelitian Melinda Diah Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa iklan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian karena responden biasanya mengkaji dan menelaah untung rugi atas produk yang diiklankan. Hipotesis ketiga, ada variabel harga berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Nah, di sini variabel harga mempunyai nilai p value 0,669. Nah, ini tidak signifikan karena variabel dapat dikatakan signifikan jika ia mempunyai nilai p value kurang dari 0,05. Maka hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel harga berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Hal ini sejalan dengan penelitian Ferdianto Fur dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen memilih suatu produk tentunya mempertimbangkan harga dari produk tersebut. Semakin meningkatnya harga dari suatu produk, maka keputusan pembelian akan menurun dan begitu pun sebaliknya. Lalu hipotesis keempat, ada variabel kualitas produk. Kualitas produk berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli sepatu Fila. Di sini variabel kualitas produk mempunyai nilai p value 0,068 dan sama variabel dapat dikatakan signifikan jika dia mempunyai nilai p value kurang dari 0,05. Maka pada hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh negatif terhadap minat beli sepatu Fila. Hal ini sejalan dengan penelitian Supriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2017 bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi dari mana sih lihatnya kalau variabel kita itu signifikan atau tidaknya? Itu dilihat dari nilai p value-nya. Jika p value-nya kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dapat dikatakan signifikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau di nilai p value variabel tersebut mempunyai nilai
lebih dari 0,05, variabel tersebut dapat dikatakan tidak signifikan. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.